Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa presentasi pada malam hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Heriadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral kesucian. Menurut Robert Kierkegaard, pengertian korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas demi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi dan dampak negatifnya. Yang pertama ada faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilasi politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi di negeri ini maupun bangsa lain. Yang kedua ada faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari aspek perundang-undangan, kemudian sisi yang kedua ada sisi lain lemahnya penegakan hukum. Ini bisa meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas. Berikutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya korupsi tersebut. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan para kroninya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Deangga dari kelompok 6 konservasi. Saya akan menyampaikan dampak negatif korupsi, yakni di bidang ekonomi. Pertama, ada penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, serta menambah utang negara. Penurunan produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Lalu, dampak negatif dari korupsi di bidang ekonomi adalah menurunnya pendapatan negara dari segi pajak. APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara. Penurunan pendapat ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Lalu, meningkatnya utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi ini, maka hutang itu akan semakin bertambah. Lalu yang kedua, pada bidang sosial. Yang pertama, mengganggu stabilitas umum. Kedua, kemiskinan bertambah. Dan yang ketiga, terbatasnya akses. Mengganggu stabilitas umum. Stabilitas umum dapat terganggu karena dampak korupsi. Mengapa? Dapat kita jumpai bahwa sekelompok massa melakukan demonstrasi agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman yang paling berat. Lalu, kemiskinan akan bertambah. Korupsi tentu saja bisa menambah kemiskinan. Kenapa? Karena korupsi memicu terjadinya inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang serta jasa. Lalu terbatasnya akses. Terbatasnya akses yang dimaksud di sini adalah dampak dari korupsi bagi masyarakat adalah karena membatasi akses pelaku tindak pidana korupsi. Selain tersangka kasus tindak pidana korupsi mendapatkan pencorengan nama baik, pelaku oknum tindak pidana korupsi juga mendapatkan keterbatasan akses seperti tidak dapat mencalonkan sebagai pemimpin lagi, ditolak oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zizan Pada dari kelompok 6 ingin mepresentasikan dari bidang hukum dampak negatif korupsi antara lain
adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kepercayaan menjadi sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan suatu negara. Jika korupsi terjadi, tentu saja hal ini memicu banyaknya masyarakat kurang begitu yakin dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini misalnya saja ketika adanya DPR sebagai fungsi lembaga legislatif, banyak masyarakat yang mengklaim bahwa menjadi DPR adalah sarana untuk korupsi. Yang kedua di bidang hukum adalah money politik yang tinggi. Akibat adanya korupsi juga mendorong terjadinya politik uang. Artinya masyarakat menganggap biasa pelanggaran yang dilakukan tersebut, sehingga sangat sulit bagi masyarakat memilih pimpinan yang dianggapnya mampu dalam mengambil kebijakan. Semua hanya berdasarkan uang. Prinsip-prinsip anti korupsi antara lain adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Ketiga, kewajaran atau fairness. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi, ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip anti korupsi, prinsip kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya, dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, yaitu dengan cara menerapkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan anti korupsi. Yang pertama, membangun budaya anti korupsi, dan yang kedua, menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change.